Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali melalui renungan harian hari ini, Jumat 16 April 2021, dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28, di bawah 2 perikop, Antikristus dan anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam mitologi masyarakat Yunani, Minotaur adalah makhluk separuh benteng dan separuh manusia. Makhluk yang sangat mengerikan ini, kalau dilepas di dunia manusia, maka akan membahayakan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka para dewa mengurung Minotaur dalam sebuah bangunan dengan tembok rumit yang bernama labirin. Itu adalah sejarah dari labirin, sebuah tempat yang penuh jalan yang bisa menjebak dan menyesatkan. Monster Minotaur ini akhirnya dibunuh oleh Theseus, pahlawan Yunani yang menyamar menjadi salah satu korban. Sebelumnya, Theseus dibantu oleh Ariane, putri Raja Kreta, yang memberinya pedang dan segulung benang. Theseus menggunakan benang itu untuk menyelusuri kembali jejaknya supaya bisa keluar dari dalam labirin yang rumit dan menggunakan pedangnya untuk membunuh Minotaur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 26 sampai dengan yang ke-27, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai semua orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajarkan oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatunya dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada era Rasul Yohanes, dia harus menghadapi beratnya jemaat Kristen mula-mula, diseret oleh kelompok pemuja filsafat dan mistik Yunani yaitu Gnostik. Jemaat Kristen terseret dalam arus dunia yang membingungkan. Toh ajaran Gnostik juga menggunakan nama Yesus, hanya dengan versi berbeda. Rasul Yohanes antara marah dan kasihan dengan jemaat. Ia menyebutkan bahwa semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Buka mata, jangan tersesat oleh kelompok ini, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Dengan penekanan yaitu demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu, itu gambaran dari ketersesatan dalam labirin kehidupan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula. Labirin ini adalah sekte-sekte sesat Kristen yang disebut Gnostik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sekarang menghadapi labirin kehidupan juga? Tergantung bagaimana kemudian kita memandang hal tersebut. Kita bisa saja tersesat dalam dunia yang selalu menuntut kita untuk terus bekerja tanpa henti. Atau kita bisa saja tersesat dalam kebencian yang kita tidak tahu sebabnya. Kok bisa ya? Ya bisa begitu. Labirin kesesatan hidup kita kadang bisa berupa iri dengki dengan keberhasilan orang. Kadang kita bisa iri dengan kehidupan orang, berpura-pura mengatakan selamat, tidak taunya malah membicarakan orang tersebut. Kita terkurung dalam labirin kebencian, terkurung bersama makhluk jahat bernama Minotaur yang tidak lain adalah sisi egois dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana kita bisa lepas dari labirin gelap hidup kita? Jawaban Rasul Yohanes sangat jelas, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Pengurapan yang berupa Roh Kudus yang dianugerahkan Kristus dalam diri kita, sehingga mampu menerangi dan menjadi pelita bagi jalan dan kaki kita, agar kita tidak tersesat dalam labirin gelap kehidupan, agar kita mampu seperti Theseus pahlawan Yunani membunuh sisi gelap kita yaitu monster Minotaur dan menemukan jalan yang benar dengan tuntunan Roh Kudus. Petikan lagu Kidung Jemaat 408 baitnya yang pertama, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh.
suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.